Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Afintech 2021. Kali ini saya akan membuat satu tutorial mengenai pelaporan SPT PPh 21 orang pribadi untuk tahun 2021 dengan 3 pemberi kerja. Jadi wajib pajak tersebut bekerja di 3 perusahaan sehingga menerima form A1 sebanyak 3 lembar dari perusahaan yang berbeda. Data yang perlu disiapkan atau dokumen yang harus disiapkan seperti biasa itu di video saya sebelumnya, yaitu NPWP, EVIN dan password, formulir 1721A1 saja, daftar harta dan hutang, daftar tanggungan. Untuk daftar harta dan hutang, saya akan kasih contoh, ini hanya ilustrasi saja, yaitu rumah, sepeda motor, rumah tinggal, mobil, tabungan. Dan juga untuk hutangnya ada sebesar 1,2 M. Nah, ini adalah formulir A1 yang pertama dari pemberi kerja yang pertama. Ini adalah formulir A1 yang kedua dari pemberi kerja kedua. Dan ini adalah formulir A1 yang ketiga dari pemberi kerja yang ketiga. Kemudian kita akan masuk ke halaman DJP online. Ini kita akan memasukkan input NPWP. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan auto save passwordnya di Google, maka di sini akan muncul secara otomatis. Jadi kalau tidak auto save, maka ini kita harus klik manual. Kemudian ke kode keamanan, ketik sesuai dengan kode yang sebelah kiri warna merah. Kalau seandainya kode yang sebelah merah ini kurang jelas, kita bisa klik kodenya untuk rubah kode. Ini misalnya kita nggak jelas, kita klik aja. Ini sudah dapat kode baru 4GN AE login. Nah, ini sudah. Kemudian lapor. Klik e-filing. Kemudian buat SPT, tapi sebelumnya kita harus cek draft SPT apakah ada di sini. Kalau ada, kita hapus dulu. Kemudian klik buat SPT. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak. Ya, kuesioner di sini yang pertama itu untuk menentukan form apa yang akan kita gunakan nantinya. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Tidak. Jadi akhirnya kita menggunakan formulir 1770S karena penghasilan kita jelas lebih dari 60 juta dalam setahun.
Kemudian kita disarankan untuk memilih dari 3 cara yang akan digunakan untuk mengisi ISPT PPh orang pribadi, yaitu kita ambil dengan panduan. SPT 1770S sudah ada, sudah muncul, klik. Kemudian di sini disuruh pilih tahun pajaknya adalah 2021 dengan normal, kemudian selanjutnya. Pada kuesioner selanjutnya, di sini kita disuruh memasukkan bukti A1 yang kita peroleh dari pemberi kerja. Kebetulan di sini ada 3 pemberi kerja. Kita tambah di sini, yaitu jenis pajak BPh 21, kemudian NPWP pemotong itu kita klik. Oh maaf, bukan klik, karena di sini sudah ada, saya klik aja, atau kalau belum ada kita ketik maksudnya. Kemudian klik di bagian nama pemotong pemungut pajak. Bila di sini muncul, berarti nama tersebut benar, NPWP tersebut benar maksudnya. Kita klik. Nah, ini sudah muncul. Kemudian masukkan bukti, nomor bukti potong. Itu nomor bukti potong ada di sebelah atas tengah di form A1. Misalnya 31 Desember, tanggal buktinya. Kemudian jumlah PPh yang dipotong. Ketik berapa jumlah PPh yang dipotong. Itu dari nomor 19 atau 20 untuk dari form A1 dengan asumsi bahwa semua PPh-nya dipotong 100% oleh pemberi kerja. Simpan sini. Kemudian tambah untuk A1 yang nomor 2 PPh pasal 21. Kemudian masukkan nomor NPWP pemberi kerja tersebut. Kemudian klik di bagian nama pemotong. Kalau muncul adalah benar NPWP-nya. Sekarang nomor bukti pemotongan PPh pasal 21 di atas, paling atas form A1 di bagian tengah. Nomornya kita masukkan. Kemudian tanggal bukti pemotongan katakanlah 31 Desember. Jumlah PPh yang dipotong itu 191.600. Ini dengan asumsi bahwa jumlah PPh 21 yang dipotong oleh pemberi kerja itu dipotong 100% dari penghasilan yang didapat. Jadi ini dari nomor 19 atau 20. Kita simpan. Kemudian kurang 1 tambah lagi di sini.
Pasal 21 NPWP pemungut kemudian klik di nama pemotong, sudah muncul nomor bukti potong maksudnya, klik, ketik, Desember jumlah PPh yang dipotong adalah 0 karena penghasilannya itu lebih kecil dari 60 atau lebih kecil dari PTKP. Kita simpan. Nah, ini sudah ada 3 bukti potong yang sudah diisi. Selanjutnya kita klik. Sekarang ke pertanyaan berikutnya, masukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita ambil di sini dari yang nomor. Setelah kita hitung barusan, ternyata total dari angka di ketiga bukti potong itu ada 2M 12 juta 622 718. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan dari luar negeri? Tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Di sini ada sumbangan, warisan, dan sebagainya. Kita asumsikan tidak ada. Apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Katakanlah kita, ya misalnya itu dari tabungan atau deposito. Katakanlah ini dari deposito. Pajaknya katakanlah 5 atau 10 juta. Maksudnya penghasilan bunganya itu adalah 10 juta dalam 1 tahun. Jadi PPh terutamanya adalah 2.500.000. Ini adalah maksudnya sudah dipotong secara final oleh bank. Biasanya kita simpan uang dan menambahkan bunga dan langsung pihak bank memotongnya. Selanjutnya klik. Nah, ini adalah daftar harta untuk tahun sebelumnya. Katakanlah ini sudah diisi. Dan biasanya yang berubah itu adalah tabungan. Kalau memang ada pengurangan, ya kita hapus. Dan apabila ada penambahan, kita tambahkan. Jadi asumsinya di sini untuk tabungan kita rubah aja karena ada penambahan katakanlah 1M 450. Nah, ini adalah total semua harta kita atau wajib pajak. Kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki utang? Katakanlah kita asumsikan iya. Tambah saja di sini misalnya hutang itu adalah KPR atau mobil. Kita asumsikan adalah KPR. Dari mana? Dari PT KPR. Di mana tempatnya, alamatnya? Kita tulis alamatnya Jakarta saja di sini. Tahun peminjaman 2019. Totalnya adalah 1,2 M. Ini total di sini dihitung per 31 Desember 2021 berapa
sisa pinjaman yang ada. Kemudian simpan. Saya kira cukup ini dulu ya. Jadi untuk contoh, kalau memang ada dari kartu kredit dan sebagainya, masukkan saja. Jadi untuk mempermudah, kita kasih contoh satu aja. Klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki tanggungan? Ya. Tanggungan pada SPT tahun lalu di klik aja. Kalau memang tidak ada perubahan, ya biarkan aja seperti ini. Tapi kalau ada perubahan, penambahan, itu kita tambahkan atau dikurangi. Perlu diperhatikan di sini untuk tanggungan pada SPT yang sekarang kita laporkan, yaitu tahun 2021, itu adalah posisi tanggungan per 1 Januari 2021. Apabila ada perubahan setelah tanggal tersebut, jadi itu dianggap tidak ada oleh pajak. Jadi yang kita hitung adalah per 1 Januari 2021. Ya, perlu saya jelaskan juga untuk harta perolehan di situ itu dimasukkan atau berasal dari berapa harga beli pertama kali kita dari masing-masing harta tersebut, bukan harga nilai buku sekarang atau harga pasar sekarang per 31 Desember. Bukan itu. Tapi yang benar adalah harga perolehan pada saat kita peroleh dengan harga pertama berapa. Ya, saya kira cukup jelas mengenai di sini penjelasan dari tanggungan dan nilai harta yang kita masukkan. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Apakah membayar zakat? Tidak. Ini statusnya sudah kawin satu anak. Apakah Anda memiliki pengembalian? Tidak. Selanjutnya, apakah pasal 25? Apakah Anda sudah membayar PPh pasal 25? Tidak. Nah, ini adalah rekapan apa yang telah kita barusan isi. Jadi di sini kalau kita isi semua, jadi PPh-nya itu akan kurang bayar. Karena di sini adalah PTKP itu ya, yang pertama adalah PTKP-nya dihitung hanya satu kali. Sedangkan sebelumnya itu ada 3 pemberi kerja yang PTKP-nya dihitung atau dimasukkan. Dan yang kedua, kenapa ini berbeda? Karena dari masing-masing pemberi kerja yang 3 tersebut, PPh-nya pasal 417-nya itu dihitung dari awal, yaitu dari jumlah pertama, yaitu 2.500.000 dari 50 juta. Itu masing-masing dihitung dari yang pertama, tingkatan pertama. Sedangkan kalau pelaporan di sini itu semua digabung, kemudian yang pertama cuma satu kali dihitung sesuai dengan PPh pasal 17, itu cuma satu kali sampai terakhir. Jadi makanya di sini ada perubahan PPh kurang bayar. Oke, ini sudah ada kurang bayarnya. Kemudian selanjutnya, proses kurang lebih bayar itu belum saya akan membuat kode billing. Kalau kita sudah ada kalau belum ada kode billingnya, kita klik di sini. Nah, nanti kita akan bayar dengan membuat kode billing di sini. Ya. Kemudian kalau di sini sudah, jadi langsung masukkan ke melakukan pembayaran.
Maka dalam kasus ini ada contoh ini, asumsinya adalah sudah dan ini sudah melakukan pembayaran. Ini klik sudah. Itu. Kemudian kita tambah jenis NTPN-nya berapa, terus NTPN-nya atau nomor PBK. Karena di sini kalau bukti bayar itu ada dua yang bisa diterima oleh pajak, yaitu NTPN kita bayar sendiri dengan cash ke bank, kemudian nomor PBK atau dengan pemindah bukuan, itu bisa. Kemudian kita masukkan NTPN-nya. Nah, ini adalah nomor NTPN-nya. NTPN-nya di sini sebelah di bawahnya NTB atau nomor billing, nota billing. Jadi ini nomornya. Kita masukkan NTPN-nya. Tanggal pembayarannya diklik akan otomatis muncul dan juga jumlahnya akan muncul dan kemudian simpan. Kemudian ini kita klik setuju. Dan selanjutnya, nah ini sudah masuk. Dengan status kurang bayar, tadi sudah kita bayar dengan NTPN yang sudah kita masukkan, kemudian kita kirim. Ini adalah billing payment kurang bayar atau kita generate dari e-billing. Sedangkan ini adalah bukti bayar untuk form 1770S kurang bayar yang dibayarkan berdasarkan dari e-billing tadi. Akhirnya kita mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau SPT bahwa kita telah menyampaikan ISPT orang pribadi untuk tahun 2021. Jadi cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa. Kritik dan saran tetap kami butuhkan. Dan sekian dulu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.